Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan yang Allah berikan kepada kita semua. Kita telah membahas terkait Sittu Durar, 6 mutiara ahli sunnah, akidah ahli al-athar. Dan pada pembahasan yang pertama, intinya adalah ikhlas dalam beramal salih adalah akidah ahlu sunnah. Pada pembahasan inti yang kedua, jalan yang benar adalah jalan Rasulullah SAW di dalam agama kita. Artinya jalan itu tidaklah banyak, hanya sebuah jalan, yakni jalan Rasulullah SAW. Pada mutiara yang ketiga, pokok yang ketiga, landasan yang ketiga dari akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti metode tafsiran, pemahaman dari sahabat Rasulullah SAW, atau yang Syekh Malik Ramadan nyatakan ittiba'ul kitabi was sunnah ala fahmis salafis salih. Kita mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Rasulullah SAW sebagaimana tafsiran dari para salafus salih. Mereka adalah para sahabat, mereka adalah murid dari sahabat, dan mereka adalah murid dari tabi'in. Kenapa demikian? Karena demikianlah yang Nabi suruh. Beliau yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang hidup sezaman dengan zamanku. Maka mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian setelah mereka, tentu mereka adalah murid para sahabat yang belajar dari sahabat Rasulullah yang dikenal dengan sebutan tabi'in. Kemudian setelah mereka, maka tentu mereka adalah murid para tabi'in yang dikenal dengan atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah mensabdakan untuk kita umat Islam bahwa umat terbaik itu ada di awal, yang menjadi murid Nabi, kemudian murid dari murid Nabi, kemudian
menjadi murid dari murid-murid Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak ragu lagi, kata beliau di dalam risalah beliau ini, siapapun yang mengikuti Al-Quran, siapapun yang mengikuti sunnah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka berada di atas hidayah. Kita lihat kaum muslimin yang berpatokan pada Al-Quran, berpatokan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka di atas hidayah, walaupun ada perbedaan di dalam memahaminya. Karena berbeda di dalam memahami Al-Quran, berbeda di dalam memahami hadis Rasulullah, itu sudah ada sejak zaman pertama. Sudah ada perbedaan. Karena itu adalah kepastian. Siapa yang mengikuti firman Allah, siapa yang mengikuti Rasulullah, pasti di atas hidayah. Allah menyatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haq wa ila tariqin mustaqim. Para jin tatkala mendengar Nabi sedang bertilawah Al-Quran sepulang dari dakwah di Taif, mereka sampaikan pada kaum mereka, wahai kaum, kami mendengar sebuah bacaan yang pernah diturunkan kepada Musa, membenarkan apa yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Ucapan itu membimbing kita kepada jalan hidayah dan jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam juga bersabda, Rasulullah, Allah menyatakan terkait Rasulullah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus. Maka siapapun yang mengikuti Al-Quran, siapapun yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti di atas jalan yang lurus. Akan tetapi jalan yang lurus itu hanyalah satu. Seseorang bila berpatokan pada penafsirannya masing-masing akan berbeda dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang beliau katakan di sini, di dalam Al-Fatihah ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus tidak ragu lagi adalah jalan Al-Quran. Jalan yang lurus tidak ragu lagi adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepakat kaum muslimin atas hal ini semua. Akan tetapi ayat yang mulia ini melanjutkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus yang kami inginkan ya Allah adalah jalan yang an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat kepada mereka. Nikmat yang dimaksud di dalam agama kita yang mulia tidak sebatas nikmat yang rendah, akan tetapi nikmat yang tinggi. Nikmat yang tinggi adalah nikmat hidayah. Orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mengerti jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud jalan orang yang mendapatkan nikmat adalah jalannya para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka para anbiya. Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau Syekh Malik Ramadhani, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah masyarakat yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal hidayah pertama kali. Maka dalam Al-Fatihah menjadi isyarat bagi kaum muslimin bahwasanya untuk menafsirkan Al-Quran harus mengikuti jalan orang yang Allah beri nikmat kepada mereka,
karena telah mentuntaskan pembelajaran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tuntas pembelajaran itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kalian. Syariat telah sempurna dan aku juga telah menyempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam menjadi agama bagi kalian. Maka jelas bagi kita kaum muslimin di dalam menemukan perbedaan terhadap memahami Al-Quran, terhadap memahami sunnah Rasulullah, harus dipulangkan bagaimana dulu murid Rasulullah memahaminya, bagaimana dulu murid Rasulullah mendapatkan penafsirannya, penjabarannya tatkala mereka berbeda. Pernah terjadi perbedaan dan sudah kita sampaikan di majelis yang mulia ini juga. Rasulullah menyuruh para sahabatnya, "Alla tusalluna, la tusallu alaikum illa tusalli illa fi Bani Quraidah." Kalian tidak boleh sholat kecuali sampai di pemukiman Bani Quraidah. Itu pasca perang Khandaq. Maka berangkat para sahabat Rasulullah SAW dengan pemahaman mereka. Ada yang sudah sampai waktu sholat, mereka berhenti dan melaksanakan sholat terlebih dahulu, baru melanjutkan perjalanan menuju pemukiman Bani Quraidah. Ada di antara mereka yang terus berjalan karena Nabi menyatakan kalian harus sholat di pemukiman Bani Quraidah. Maka mereka berjalan sampai di pemukiman Bani Quraidah, baru mereka sholat. Sampai perbedaan pemahaman ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menilai salah dan benar di antara mereka. Apakah maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas sehingga kalian sholat di pemukiman Bani Quraidah? Tapi Rasulullah SAW tidak menginginkan mereka harus sholat di sana, tidak. Di perjalanan sudah masuk waktu sholat, silakan sholat. Tidak ada keterangan seperti itu. Akan tetapi para ulama mereka menyatakan begitulah para pendahulu dari umat ini di dalam berbeda menafsirkan sabda Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ada ulama yang memahami sabda Rasulullah letterlek karena mereka sudah mengikuti pendahulunya. Sebahagian sahabat tatkala Nabi menyuruh mereka jangan sholat di pemukiman, jangan sholat kecuali di pemukiman Bani Quraidah, maka mereka benar-benar sholat di sana. Letterlek Nabi menyatakan demikian. Zahirnya seperti itu. Ada contohnya dari sahabat Rasulullah. Kalau kita melihat para ulama yang mencari fikihnya, pemahamannya, Nabi menyuruh kita tidak sholat kecuali di pemukiman Bani Quraidah. Artinya bukan benar-benar menyuruh kita sholat di sana, akan tetapi maksud beliau agar kita bergegas sehingga kita sampai di sana. Tapi kalau kita tidak sampai, sudah masuk waktu sholat, kita harus sholat pada waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat atas orang yang beriman itu tepat pada waktunya. Maka mereka salat di perjalanan, tidak di pemukiman Bani Quraidah. Ini mengambil apa yang dipahami maksud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mazhab fikih. Kalau kita menemukan perbedaan para ulama lantaran ayatnya sama, hadisnya sama tapi berbeda, ini karena memang para sahabat Nabi juga pernah melakukannya. Rasulullah SAW tidak menilai satu di antara dua, akan tetapi para ulama yang memberikan penilaian. Beginilah orang yang memahami zahir, sebagaimana sahabat Nabi pernah memahami zahir.
Beginilah orang yang memahami makna sebagaimana para sahabat Nabi pernah memahami makna. Walaupun para ulama menilai yang sholat tepat pada waktunya lebih tepat, karena Nabi memaksudkan agar kita bergegas. Para sahabat Nabi bergegas, bukan tujuan sholat di pemukiman itu maksud beliau. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memahami sebuah nas Al-Quran dan hadis, maka beliau ingin memaparkan pada risalah beliau ini, kalau kita berbeda, karena kita tidak mungkin berbeda terkait Al-Quran dan terkait hadis Rasulullah SAW. Yang berbeda adalah bagaimana cara memahaminya, sesuai zahir atau dicari maksudnya, atau dikompromikan, atau dicari mana nasikh, mana mansukhnya. Maka itu dipulangkan kepada sahabat Rasulullah SAW sebagai murid senior, sebagai murid pertama Rasulullah SAW. Kalau itu kita tidak dapatkan pada mereka, maka carilah pada tabi'in sebagai murid sahabat Rasulullah SAW yang paling mengerti apa yang sudah diajarkan oleh sahabat Nabi. Kalau itu kita tidak dapatkan pada mereka, karena keterbatasan kemampuan kita tidak bisa melacak semua ucapan mereka, maka carilah itu pada murid tabi'in, atba'ut tabi'in. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita yang mulia ini pernah ada sebuah contoh. Al-Imam Ahmad, beliau dihukum oleh raja kaum muslimin lantaran dakwah beliau akidah Ahlus Sunnah Al-Quran kalamullah. Sebagaimana yang kita kenal sekarang, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Tapi ucapan seperti ini pernah mendapatkan pertentangan dan perjuangan yang berat. Karena saat itu yang beredar adalah mazhab yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena Al-Quran adalah makhluk, makhluk itu tempatnya salah, bisa benar. Maka yang orientasi beragama saat itu adalah akal manusia. Selagi tepat bisa dipahami oleh semua orang, maka dia menjadi poin tertinggi di dalam menuntun seseorang dalam agama. Tapi Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Ahlus Sunnah yang lainnya tetap berpatokan pada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Lewat raja ini meninggal, ganti anaknya, ganti cucunya, barulah sampai pada Raja Al-Muhtadi namanya, kata beliau di sini. Dipanggil tahanan-tahanan lama, dihadirkan syekh itu hadirkan, maka dihadirkan Al-Imam Ahmad, dihadirkan Imam Ahmad, dan dihadirkan juga guru dari mazhab Mu'tazilah ini yang berpatokan pada akal. Tanya orang ini, tanya, mungkin dia mau berubah mazhab pemahamannya. Akan tetapi Imam Ahmad tidak mau ditanya. Beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Raja ini Al-Muhtadi tidak mau jawab. Lihat bagaimana Al-Imam Ahlus Sunnah dipenjarakan dirinya, namun dia tidak menyuruh murid-muridnya untuk menggugat. Dipenjarakan dirinya, namun dia tetap mengucapkan kalimat thayyib kepada orang yang ada di hadapannya. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Lalu dia berargumen, ya Amirul Mukminin, tidak beradab hal yang seperti ini terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Beliau tidak nyatakan tidak beradab pada saya, akan tetapi beliau nyatakan terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, fa idza huyitum fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberikan salam, diucapkan salam, maka jawab
dengan yang lebih baik atau setidaknya dengan yang sepadan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk menjawab salam dan hukumnya wajib. Barulah Al-Muhtadi, raja ini, menjawab salamnya, waalaikumsalam. Kemudian dia suruh ulamanya Ibnu Abi Dunya untuk bertanya. Syekh ini tanya. Maka kembali Imam Ahmad tidak mau ditanya. Ya Amirul Mukminin, kata beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada air saya di penjara. Saya wudu dengan cara tayamum, salat saya dengan tayamum. Saya ingin berwudu sekarang dan ingin salat dengan air. Maka diperkenankan keinginan beliau ini untuk beliau mendapatkan air untuk berwudu, kemudian salat. Setelah itu baru dihadapkan kepada raja ini. Kemudian diperintahkan kepada ulamanya untuk bertanya kepada Syekh Al-Imam Ahmad maksudnya. Maka Imam Ahmad kembali menolak, tidak, saya yang bertanya sekarang ini. Maka diperkenankan oleh Imam Ahmad bertanya, dan yang menjawab adalah ulama kerajaan ini. Al-Imam Ahmad melontarkan sebuah asas di dalam akidah sederhana Ahlus Sunnah, di mana semua akidah Ahlus Sunnah mudah difahami, sederhana, akan tetapi banyak manusia membuatnya sulit. Sederhana. Apakah yang kalian ajarkan ini, yang kalian dakwakan, sehingga memenjarakan banyak orang, menghukum banyak orang, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala la. Maka ulama ini menyatakan tidak. Karena dia tidak mungkin berbohong. Kalau berbohong, bagaimana di hadapan raja yang mengagungkan sebuah ilmu pengetahuan dan mendakwakan akal sehat? Dia berbohong. Kemudian ditanya lagi oleh Imam Ahmad, apakah kalimat yang kalian ajarkan ini, mazhab yang kalian ajarkan, pernah diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kalau dia jawab pernah, tentu dia akan mendatangkan buktinya. Maka dia jawab, la, tidak. Kemudian ditanya kembali, pernah diajarkan oleh Umar? Maka dia jawab, la, tidak. Kalau begitu pernah diajarkan oleh Utsman? Maka dia jawab, tidak. Pernah diajarkan oleh Ali? Maka kembali dijawab, tidak. Lihat bagaimana argumen Al-Imam Ahmad. Beliau mempraktikkan kita beragama ini berdasarkan sabda Rasulullah. Kalau kita tidak temukan pada sabda Rasulullah, cari pada ajaran arahan sahabat Rasulullah SAW. Abu Bakar pernah mengajarkannya, Umar pernah mengajarkannya, Utsman pernah mengajarkannya atau tidak? Nah, begitu runtutannya. Kalau kita beda pendapat hari ini terhadap firman Allah, cari di hadis Rasulullah, mungkin menafsirkannya. Kalau tidak, pada sahabat Rasulullah, karena mereka yang lebih layak, mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham, mereka murid seniornya. Karena di zaman mereka lah Allah telah menstempel agama ini. Pada hari ini agama kami sempurnakan. Maka maksudnya tidak mungkin ada kebenaran, tidak mungkin ada ilmu yang tidak mungkin tidak dipahami oleh sahabat Rasulullah. Tidak mungkin ada ilmu yang belum tersampaikan oleh Rasulullah SAW kepada murid-muridnya. Tidak mungkin. Maka para ulama dijelaskan oleh mereka, di antaranya yang paling sering membawakannya Ustaz Abu Qatadah menjelaskan, kalau para sahabat itu dalam memahami firman Allah, dalam memahami hadis Rasulullah, beda pendapat.
dalam dua perkara, dua hal beda pendapat, maka tidak boleh ada orang hari ini membawakan pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat Rasulullah beda pendapat dalam memahami firman Allah, hadis Rasulullah menjadi tiga pendapat. Kalau kita sebutkan dalam fikih, beda pendapat tiga hal. Maka saat ini kita belajar, kita tidak boleh mendatangkan pendapat yang keempat. Karena pendapat yang keempat yang kita datangkan sudah pasti salah. Karena sahabat Rasulullah memahami saat itu, kalau mereka menjadi tiga kelompok, Allah sudah menstempelnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah kami sempurnakan. Artinya kebenaran itu pasti ada di antara satu dari yang tiga. Pasti salah satu di antara mereka yang benar. Kebenaran itu ada satu di antara mereka. Maka tidak mungkin lewat kebenaran itu dari zaman mereka. Pemahaman yang benar itu lewat dari zaman hidupnya mereka. Maka tidak boleh ada orang yang baru hidup, baru datang, baru belajar menyatakan pendapat yang benar adalah ini. Dan dia tidak temukan siapa seniornya yang telah menyatakan demikian. Dia tidak temukan, maka tidak boleh. Pendapat yang benar dalam agama itu pasti adalah pendapat yang memiliki pendahulunya, ada seniornya. Maka kalau kita datang membawakan pendapat saat ini, kita berdiskusi, maka layak untuk kita bertanya, siapa alim yang menyatakan seperti yang kamu ucapkan? Kalau tidak ada, maka dhon besar pendapat ini keliru. Karena tidak ada alim sebelumnya. Dicek tidak ada ulama sebelumnya. Karena agama kita mengajarkan bagian untuk kita, kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Kalian hanya tinggal mengikuti dan bukan membuat, karena sudah dicukupkan untuk kalian. Cukup untuk kita yang sebegini. Kita tidak dibebani untuk berinovasi lebih di dalam agama kita. Beban kita hanyalah merangkum apa yang ada, mengingat apa yang ada. Al-Quran sudah 30 juz, sudah itu saja yang kita hafalkan. Kita tidak diminta untuk mendatangkan ayat yang lain melalui mimpi kita. Hadis kita hanya diminta untuk menjaganya, memisahkan ini hadis Nabi, ini yang disusupkan oleh penyusup sebagai hadis Nabi, pisahkan. Kita tidak diminta untuk mendatangkan hadis baru melalui mimpi kita, Rasulullah bersabda demikian baru tadi malam. Tidak. Maka terdiamlah alim ini, ulama kerajaan ini. Maka masuk Imam Ahmad pada percakapan selanjutnya. Ada dua hal, kata beliau. Kenapa jawabannya tidak? Mungkin yang pertama, Nabi tidak pernah mengajarkannya, Abu Bakar tidak pernah mengajarkannya, Umar tidak pernah mengajarkannya, Utsman, Ali dan sahabat Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, dan tidak tahu memang. Tapi kalian tahu, maka hebat kalian. Lebih hebat dari Rasulullah, lebih hebat dari murid-murid Rasulullah. Kemungkinan yang kedua, Rasulullah mengajarkannya, sahabat mengajarkannya, Abu Bakar, Umar, Utsman mengajarkannya, Ali mengajarkannya. Akan tetapi mereka menyembunyikannya, sehingga tidak ada yang tahu kecuali baru kalian hari ini yang mengetahuinya. Artinya mereka semua, Nabi dan sahabatnya, berkhianat, tidak mengajarkannya pada umat. Baru kalian bisa menguak tabir pengkhianatan tersebut. Karena tidak ada yang tahu literaturnya, tidak ada yang tahu tulisannya kecuali kalian. Dan kalian harus mendatangkan bukti atas pengkhianatan itu.
Maka masuk raja ini ke dalam dan tertawa. Ya, karena memang seperti itu akalnya. Kemudian di zaman itulah Al-Imam Ahmad dibebaskan. Maka tegaklah dakwah ahlu sunnah, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, seperti yang Syekh ini paparkan. Karena seperti itulah yang Nabi ajarkan, seperti itulah yang sahabat Nabi ajarkan. Karena kita harus ingat, agama saat itu berbicara tidak seperti saat ini. Semuanya yang berbicara saat itu menggunakan sanad. Imam Ahmad menyatakan demikian, dia harus menyebutkan yang mengajarkan saya fulan, yang mengajarkan saya fulan, dari sahabat Rasulullah, dari Rasulullah. Dan saat itu bisa dicek, betulkah sahabat Rasulullah mengajarkan pada fulan, betulkah fulan mengajarkan pada Imam Ahmad. Kemana perjalanan belajarnya, kemana hidupnya, pernahkah mereka bertemu? Apa sudah meninggal sahabat Rasulullah baru orang ini hidup sehingga dia berbohong? Sebagaimana yang kita lihat di Sahih Bukhari, kita lihat di kitab-kitab hadis, semuanya menyebutkan dari fulan, dari fulan, dari fulan. Dan maka tidak bisa berbohong saat itu terhadap agama Rasulullah SAW. Maka dari contoh yang mulia ini, kita mendapatkan pembelajaran dari dulu untuk menimba ilmu itu berdasarkan apa yang dipahami oleh sahabat Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, kata Syekh Malik Ramadhani, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Para pendahulu kita yang mulia, sabiqun al-awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Mereka ini dari kalangan muhajirin wal ansar, dan dari kalangan ansar. Dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang muhajirin, Allah memuji orang ansar, Allah ridha kepada mereka. Kalau ditanya tafsiran siapa yang paling tepat, tafsiran mereka yang Allah ridhai atau tafsiran kita, maka jawabannya tafsiran mereka, sahabat Rasulullah yang Allah sebut Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, adalah tafsiran yang paling tepat. Karena ketika mereka salah tafsir, mereka langsung dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah sahabat Rasulullah SAW pernah salah penafsiran terhadap ayat yang menyatakan kezaliman akan menyebabkan tidak masuk surga? Kemudian sahabat Rasulullah SAW menyatakan, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Kalau orang yang berbuat zalim tidak akan masuk surga, maka kita semua tidak bisa masuk surga." Maka Nabi membetulkan tafsiran mereka. Kezaliman yang dimaksud adalah seperti yang Allah firmankan di dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Kalau setiap orang di antara kita sekarang menafsirkan ayat sesuai dengan apa yang dia baca, kemudian dia fahami bahwasanya orang yang berbuat zalim, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang zalim. Dan orang yang zalim tidak berhukum dengan hukum Allah, artinya dia kafir. Maka setiap orang yang berbuat zalim kafir, maka mereka keluar dari Islam. Maka tempatnya orang yang kafir keluar dari Islam adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap orang berhak dengan akal dan pemahamannya dan terjemahan Al-Qur'annya dan pembelajarannya
berhak menafsirkan Al-Quran, berpemahaman dan mengajak masyarakatnya, mengajarkannya sesuai dengan apa yang dia pahami, maka telah banyak kekeliruan, telah banyak kemudaratan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya dipulangkan pemahaman kepada pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barulah para ulama menyebutkan tafsirannya, bahwasanya dalam permasalahan ini tidak satu hukum, dalam permasalahan ini ada rinciannya. Setiap rinciannya ditetapkan oleh ahli ilmu. Tidak setiap orang berhak memutuskannya. Ada hakimnya. Tidak setiap orang yang belajar kesehatan kemudian berhak untuk mengobati pasien secara legal. Kan tidak seperti itu. Harus ada orang yang dipercaya, orang yang diberi predikat mendapatkan izin karena terkait dengan nyawa manusia. Begitu pula dengan agama Allah, karena terkait dengan status hukum manusia. Apakah dia dihukumi sebagai orang kafir ataukah dia dihukumi sebagai seorang muslim? Karena akan berbeda perlakuan terhadap orang per orangnya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau membawakan dalil yang lain, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, di dalam An-Nisa ayat 115. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang durhaka terhadap Rasul setelah jelas datangnya dalil petunjuk, sudah datang Al-Quran dibawakan oleh Nabi tapi dia tetap durhaka. Sudah datang penjelasan dari Rasulullah SAW dengan hadisnya, tapi dia tetap tidak mau mengikutinya. Kemudian wayattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia mengikuti langkah yang tidak pernah diikuti oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman menafsirkan Al-Quran seperti ini, dia tafsirkan lain. Orang-orang yang beriman memahami hadis Nabi seperti itu, dia tidak mau ikut. Siapa orang yang beriman yang Allah maksudkan di dalam ayat yang mulia? Apakah setiap kita yang tidak ikut jalan kita artinya tersesat? Apakah setiap yang mana? Maka tentu jawabannya adalah orang yang beriman yang hidup tatkala ayat ini turun. Orang yang mendurhakai Rasul, tidak mau ikut petunjuk, tidak mau ikut jalan orang yang beriman, maksudnya adalah sahabat Rasulullah SAW saat itu, maka kami biarkan mereka tersesat sekehendak mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas bagi kita hari ini firman Allah, ini hadis Rasulullah, ini tafsiran dari sahabat Rasulullah, orang-orang beriman tatkala ayat ini turun. Tapi kita tidak mau, maka Allah akan biarkan kita sesuai dengan kemauan kita. Di atas hidayah, tidak. Di atas kemauan kita, di atas penyimpangan yang kita kehendaki. Maka apabila ada tafsiran kita atau tafsiran sahabat Nabi atau tafsiran tabi'in atau tafsiran tabi'ut tabi'in, maka tinggalkan tafsiran kita. Kalau belum ada tafsiran, maka mungkin kita harus memutuskan, karena kita akan beribadah. Ayatnya seperti ini, hadisnya seperti ini, nggak ada tafsiran lain. Begitulah kehidupan di pelosok, begitulah kehidupan di wilayah ini mungkin sebelum kemajuan zaman dan sebelum pembelajaran. Maka kita ikut apa tafsiran kita, karena kita harus beribadah. Tapi setelah berlalu zaman, muncul tafsiran sahabat di tengah-tengah kita karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mana yang harus kita pilih? Pertahankan tafsiran kita atau lepaskan tafsiran kita dan ikut tafsiran sahabat Rasulullah SAW? Maka jawabannya, lepaskan tafsiran kita.
ikuti tafsiran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti itulah contoh dari sahabat Nabi yang mulia. Umar pernah berkhutbah, dan kita pernah sampaikan ceritanya di majelis yang mulia ini. Pernah berkhutbah melarang para bapak meminta mahar, melarang perempuan meminta mahar yang banyak. Turun dari mimbar khutbahnya, maka seorang perempuan mendatangi Umar mengkritik beliau. Bagaimana Amirul Mukminin melarang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah bolehkan di dalam Al-Qur'an? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ataitumuhunna qintara, kamu para suami telah memberikan mahar yang sangat banyak kepada istri kamu, maka jangan ambil sedikit pun. Seorang suami yang telah memberikan mahar yang banyak, maka jangan mengambil mahar itu sedikit pun. Ketika mereka berpisah, enggak boleh. Itu sudah menjadi hak dari pasangannya. Maka ingat Umar akan ayat ini. Kemudian dia naik ke mimbar dan meralat khutbahnya. Aku tadi menyatakan dan melarang kalian, namun sekarang aku telah merubahnya karena ada ayat yang diingatkan kepadaku oleh wanita ini. Maka Umar menyatakan, aku hanya menasihati kalian, jangan mengambil mahar yang banyak, membebani para suami atau calon suami sehingga sulit terjadi pernikahan. Aku tidak melarang, namun aku hanya memberi arahan. Umar tidak berhak melarang sesuatu yang Allah telah bolehkan. Nah begitu. Kalau begitu sahabat Rasulullah SAW yang disebut Khulafaur Rasyidin, yang disebut sebaik-baik orang setelah Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi yang mulia SAW, meninggalkan pendapatnya tatkala sudah ditemukan dalil, maka kita layak seperti itu. Kita tinggalkan pendapat kita yang bertahun-tahun kita ajarkan. Kita tinggalkan pendapat kita yang bertahun-tahun kita ajarkan pada keluarga kita, yang pernah kita pegang, yang kita praktikkan tatkala kita beribadah, tatkala kita sudah menemukan penjelasan dari kebenaran dari sahabat Rasulullah, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dari firman Allah, dari hadis Rasulullah SAW tentunya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah poin inti maka disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai penutup. Ala innaman qablakum min ahli kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Orang dahulu dari ahli kitab terpecah menjadi 72 golongan. Disebutkan Yahudi 71, Nasara 72. Begitu pula umat ini, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu di surga, sisanya mendapat hukuman terlebih dahulu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena efek dari dosa adalah dihukum. Kalau amalnya tidak bisa menutupi kesalahannya, ya dihukum. Di surga bagi orang yang berat timbangan kebaikannya, atau bagi yang sama, maka Allah merahmati mereka. Atau bagi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal kebaikannya tentu lebih banyak jadinya. Kemudian siapa yang satu itu? Wahiyal jamaah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Yang satu itu adalah jamaah. Siapa jamaah yang pernah ada saat Nabi mengucapkan sabdanya, kalau bukan jamaah sahabat Rasulullah SAW? Apakah jamaah kita hari ini kita dakwakan yang paling benar, ataukah jamaah fulani yang paling benar? Yang satu di surga adalah jamaah, kata Nabi,
maka pasti adalah jamaah sahabat Rasulullah SAW contohnya. Maka setiap jamaah pada hari ini, kalau mau masuk dalam sabda Rasulullah SAW yang dijamin surga, maka dia harus mengikuti jamaah pertama, jamaah sahabat Rasulullah SAW yang telah Nabi jamin masuk surganya, yang telah Allah sebut Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Tiada kesempatan bagi kita kecuali hanya meniru orang yang telah Allah puji, meniru orang yang telah Allah jamin. Maka ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dari mutiara akidah Ahlus Sunnah Ahlul Athar di dalam beragama sangat sederhana, tidak menyulitkan, yakni mengikuti para salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis Rasulullah, di dalam mempraktikkan syariat yang mulia ini. Mungkin ini, bila ada pertanyaan atas hal yang kurang jelas, bisa dipertanyakan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.